Hai teman-teman, sebelum kita mulai video pembelajaran kali ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salamah, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Palangkaraya. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat bangun datar, Matematika 2. Sebelum kita ke pokok pembahasan, apakah teman-teman tahu apa itu bangun datar? Bangun datar adalah bangun dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar yang dibatasi oleh garis lurus dan garis lengkung. Macam-macam bangun datar. Nah teman-teman, terdapat 8 macam-macam bangun datar, yaitu persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, jajar genjang, belah ketupat, trapesium, dan layang-layang. Nah teman-teman sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan bangun datar? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat bangun datar. Yang pertama ada persegi. Persegi adalah bangun datar yang dibentuk oleh 4 buah sisi yang sama panjang dan memiliki 4 buah sudut siku-siku. Sifat-sifat persegi. Yang pertama, memiliki 4 sisi yang sama panjang, memiliki 4 simetri lipat, memiliki 4 simetri putar, yaitu 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Memiliki 4 titik sudut, memiliki 4 sudut siku-siku, yaitu 90 derajat, memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Nah, teman-teman bisa lihat nih contoh gambar dari persegi pada layar kalian ya. Yang kedua, persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk atau sisi yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya dan memiliki 4 buah sudut siku-siku. Sifat-sifat persegi panjang. Yang pertama, sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Sisi persegi panjang saling tegak lurus, memiliki 4 sudut siku-siku, yaitu 90 derajat, memiliki 2 diagonal yang sama panjang, memiliki 2 simetri lipat, memiliki 2 simetri putar, yaitu 180 derajat dan 360 derajat. Nah, teman-teman, dapat kita lihat pada gambar di layar teman-teman bahwa persegi dan persegi panjang memiliki perbedaan ya. Selanjutnya yaitu segitiga. Segitiga merupakan bangun geometri yang dibentuk oleh 3 sisi berupa garis lurus dan 3 buah sudut. Sifat-sifatnya, jumlah sudut pada segitiga besarnya adalah 180 derajat. Nah teman-teman, apakah teman-teman tahu segitiga terdapat 6 macam loh? Macam-macam segitiga yaitu yang pertama, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga sembarang, segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Nah, dapat teman-teman lihat perbedaan-perbedaan pada masing-masing segitiga pada gambar di layar HP kalian ya. Yang pertama, segitiga sama sisi. Sifat-sifat segitiga sama sisi yaitu yang pertama memiliki 3 sisi sama panjang, memiliki 3 sudut yang sama besar yaitu 60 derajat, memiliki 3 simetri lipat, memiliki 3 simetri putar yaitu 120 derajat, 240 derajat, dan 380 derajat. Selanjutnya yang kedua, segitiga sama kaki. Sifat-sifatnya yaitu 2 sisi berhadapan sama panjang, memiliki 1 simetri lipat, memiliki 1 simetri putar. Yang ketiga, segitiga siku-siku. Sifat-sifatnya yaitu tidak mempunyai simetri lipat, memiliki 1 simetri putar yaitu 360 derajat, mempunyai 2 sisi yang saling tegak lurus,
mempunyai satu sisi miring. Salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Yang keempat, segitiga sembarang. Sifat-sifatnya yaitu tidak memiliki simetri lipat, memiliki satu simetri putar yaitu 360 derajat, memiliki tiga sisi yang panjangnya tidak sama. Yang kelima, segitiga lancip. Sifat-sifatnya yaitu ketiga sudutnya merupakan sudut lancip, yaitu 90 derajat. Memiliki tiga sisi yang panjangnya tidak sama. Dan yang keenam atau yang terakhir, sifat segitiga tumpul. Sifat-sifatnya yaitu mempunyai dua sudut yang sama besar, mempunyai dua sisi yang sama panjang. Salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul 90 derajat sampai dengan 180 derajat, dan dua sudut lainnya merupakan sudut lancip, yaitu 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Selanjutnya yaitu lingkaran. Lingkaran merupakan kurva tertutup sederhana beraturan. Sifat-sifatnya, jumlah derajat lingkaran sebesar 360 derajat. Lingkaran mempunyai satu titik pusat, mempunyai simetri lipat dan simetri putar yang jumlahnya tidak terhingga. Nah, teman-teman pasti tahu kan contoh bentuk dari lingkaran? Nah, betul. Contoh lingkaran dapat kita lihat pada jam dinding yang terdapat pada kelas atau yang ada di rumah kita ya. Selanjutnya yaitu jajar genjang. Jajar genjang adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua pasang lusuh yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya. Memiliki dua pasang sudut bukan siku-siku yang masing-masing sama besar dengan sudut yang ada di hadapannya. Sifat-sifat jajar genjang yaitu sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang, dua sisi lainnya tidak saling tegak lurus, memiliki empat sudut, dua sudut berpasangan dan berhadapan, mempunyai dua diagonal yang tidak sama panjang, memiliki simetri lipat, memiliki satu simetri putar yaitu 360 derajat. Selanjutnya yaitu belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh empat rusuk yang sama panjang dan memiliki dua pasang sudut bukan siku-siku yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Sifat-sifat belah ketupat memiliki empat titik sudut, sudut yang berhadapan sama besar, sisi tidak tegak lurus, memiliki dua diagonal yang berbeda panjangnya, memiliki dua simetri lipat, memiliki dua simetri putar yaitu 180 derajat dan 360 derajat. Trapesium. Trapesium adalah bangun segi empat dengan sepasang sisi berhadapan sejajar. Sifat-sifatnya yaitu tiap pasang sudut yang sisinya sejajar adalah 180 derajat. Macam-macam trapesium ada tiga, yaitu trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, dan trapesium sembarang. Dapat teman-teman lihat perbedaan dari tiga macam trapesium tersebut ya. Yang pertama, trapesium siku-siku. Sifat-sifatnya yaitu memiliki sepasang sisi yang berhadapan yang panjangnya tidak sama, memiliki dua diagonal yang berbeda panjangnya, memiliki sudut siku-siku, tidak memiliki simetri lipat, memiliki satu simetri putar yaitu 360 derajat. Yang kedua, trapesium sama kaki. Sifat-sifatnya yaitu memiliki sepasang sisi atau kaki sama panjang dan dua sisi yang sejajar panjangnya tidak sama. Memiliki dua sudut yang sejajar yang besarnya sama, memiliki dua diagonal yang panjangnya sama, memiliki satu simetri lipat, memiliki satu simetri putar yaitu 360 derajat. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu trapesium sembarang. Sifat-sifatnya memiliki empat sudut yang besarnya tidak sama, memiliki sepasang sisi sejajar yang berhadapan yang panjangnya tidak sama, memiliki dua diagonal yang panjangnya tidak sama, tidak memiliki simetri lipat, memiliki satu simetri putar yaitu 360 derajat. Dan yang terakhir adalah layang-layang.
Layang-layang adalah bangun geometri yang berbentuk segi empat yang terbentuk dari dua segitiga sama kaki yang alasnya berhimpitan. Sifat-sifat layang-layang yaitu memiliki 4 sisi dengan 2 pasang sisi yang sama panjang, memiliki 2 buah sudut, sepasang sudut berhadapan sama besar, memiliki 2 diagonal berbeda dan tegak lurus, memiliki 1 simetri lipat, memiliki 1 simetri putar yaitu 360 derajat. Teman-teman bisa lihat ya contoh bentuk layang-layang yang ada di sekitar kita. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas rumus luas dan keliling dari bangun datar. Yang pertama, persegi. Rumus keliling persegi sama dengan 4 dikali S, sedangkan luas persegi sama dengan S dikali S. Dengan keterangan, S sama dengan sisi persegi. Yang kedua, persegi panjang. Rumus keliling persegi panjang sama dengan 2 darang kurung P ditambah L. Sedangkan luas persegi panjang sama dengan P dikali L. Dengan keterangan, P sama dengan panjang persegi panjang dan L sama dengan lebar persegi panjang. Selanjutnya, segitiga. Rumus keliling segitiga sama dengan A ditambah B ditambah C. Sedangkan luas segitiga sama dengan 1/2 dalam kurung A ditambah B ditambah C. Dengan keterangan, A, B, dan C adalah 3 sisi dari segitiga. Selanjutnya, lingkaran. Rumus keliling lingkaran sama dengan 2 dikali Pi dikali R. Sedangkan luas lingkaran sama dengan Pi dikali R kuadrat. Dengan keterangan, V sama dengan 3,14 atau V sama dengan 22/7. Dan R sama dengan jari-jari lingkaran. Selanjutnya yaitu jajar genjang. Rumus keliling jajar genjang sama dengan 2 dikali dalam kurung alas ditambah sisi miring. Sedangkan luas jajar genjang sama dengan alas dikali tinggi. Selanjutnya, belah ketupat. Rumus keliling belah ketupat sama dengan 4 dikali sisi. Sedangkan luas belah ketupat sama dengan 1/2 dikali D1 dikali D2. Dengan keterangan, D sama dengan diagonal. Selanjutnya, trapesium. Rumus keliling trapesium sama dengan sisi atas ditambah sisi bawah ditambah sisi miring ditambah T. Sedangkan luas trapesium sama dengan 1/2 dikali dalam kurung S1 ditambah S2 dikali T. Dengan keterangan, S sama dengan sisi dan T sama dengan tinggi. Dan yang terakhir adalah layang-layang. Rumus keliling layang-layang sama dengan 2 dikali dalam kurung P ditambah L, sedangkan luas layang-layang sama dengan 1/2 dikali D1 dikali D2. Dengan keterangan, P sama dengan panjang sisi layang-layang, L sama dengan lebar sisi layang-layang, dan D sama dengan diagonal layang-layang. Nah teman-teman, tadi kita telah mempelajari macam-macam bangun datar, sifat-sifat dari masing-masing bangun datar, serta rumus keliling dan luas bangun datar. Selanjutnya, apakah teman-teman tahu manfaat dari bangun datar? Nah, selanjutnya kita akan membahas manfaat bangun datar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, digunakan untuk membuat rambu-rambu lalu lintas. Dapat kita lihat di pinggiran jalan di kota besar terdapat rambu-rambu lalu lintas yang berbentuk segitiga. Yang kedua, membuat bingkai foto yang berbentuk segi empat. Yang ketiga, digunakan untuk memotong pizza menjadi bagian yang sama besar. Dapat kita lihat pizza yang awalnya berbentuk lingkaran apabila dipotong menjadi bagian yang sama besar, maka akan membentuk suatu segitiga. Yang keempat, digunakan untuk membentuk atap rumah agar
proporsional, dan tahan lama. Nah teman-teman, banyak sekali kan manfaat bangun datar dalam kehidupan kita? Nah teman-teman, tadi kita telah mempelajari macam-macam bangun datar, sifat dari masing-masing bangun datar, rumus-rumus, luas dan keliling bangun datar, serta manfaat bangun datar dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menyaksikan video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!